Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas mouse yang bisa gue bilang tuh apa ya, kayak CLBK gitu ya. Cuman kayak gue agak sayang lagi beli mouse yang sama. Jadi gue beli si sebelumnya gitu, generasi sebelumnya. Dan langsung aja mouse yang bakal gue bahas ini adalah MX Master 2S. Oke, jadi MX Master 2S ini merupakan predesesor atau nenek moyang, nggak sampai nenek moyang sih. Ya pokoknya generasi sebelumnya dari MX Master 3 ataupun 3S. Dan si MX Master 2S ini dibanderol dengan harga yang bisa gue bilang sih cukup budget ya. Dalam arti tuh budget di sini tuh ya sekitar 800 ribuan. Jadi emang kalau dibandingin dengan MX Master 3 atau 3S kayak mungkin ya sekitar 60 atau 50 sampai dengan 60% dari harga MX Master 3 atau 3S. Dan untuk link pembelian seperti biasa juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang gue bakal ngebahas mengenai MX Master 2S ini. Oke, pertama-tama di sini yang akan gue bahas seperti biasa adalah secara desain. Secara desain MX Master 2S ini bukanlah sebuah mouse yang cocok buat kalian bawa kemana-mana. Rasanya mouse ini lebih cocok buat kalian taruh di desktop setup kalian, either di kantor, di rumah, atau di studio kalian, ataupun di tempat-tempat lain yang nggak perlu kalian pindahin. Rasanya kalau kalian perlu mouse yang buat kalian pakainya pindah-pindah, MX Anywhere bisa jadi pilihan yang lebih masuk akal. Karena secara desain MX Master 2S ini sama kayak 3, ya secara ukuran dia sih cukup gede ya. Jadi ini kalau di tangan gua nih yang ukurannya lumayan gede, kira-kira segini nih, gitu. Dan kebayangkan kalau misalkan kalian taruh si mouse ini ke dalam tas, ya itu akan lebih gede lagi, gitu. Nah, di sini untuk finishingnya sebenarnya ya sama sih dengan 3 atau 3S ya. Jadi kayak di sini tuh kayak rubber, dan finishing rubber ini bener-bener enak banget pas lagi dipegang di tangan karena halus gitu ya. Dan mungkin di sini dia juga pakai finishingnya nih kayak bentuknya tuh kayak diagonal juga bikin finishingnya lebih mantep lagi gitu. Nah, pertama-tama di sini yang bakal gue bahas ya sebelum mencong-mencong kemana-mana, gue bahas dari atasnya dulu. Dari atasnya sendiri ini ya secara desain maksudnya cukup simple, ada satu garis gini ya, bukan garis ini sebenarnya kayak part yang beda lah. Terus di sini di bagian klik kirinya ada tulisan logi gitu ya. Terus di sini ada buat ngunci si scroll wheel-nya gitu, either yang mau free scroll ataupun scroll-nya yang ketahan. Dan untuk scroll wheel-nya ini bahannya emang sebelumnya gitu ya. Dia bahannya pakai bahan aluminium, cuman di sini dilapisin oleh rubber. Terus untuk klik kanannya sendiri ini cukup biasa aja gitu ya. Nah, terus di sini dia kayak ada dual tone gitu, warna silvernya. Dan bagian kanan yang lebih simpel dulu, di sini cuman ada pola-pola diagonal nih di bagian mouse-nya gitu ya, jadi nggak terlalu banyak perintilan. Terus lihat ke bagian kirinya ini ada horizontal scroll yang posisinya mungkin agak sedikit beda dengan yang ada di MX Master 3. Dan menurut gua emang posisinya di sini kayak agak sedikit awkward, dan ini untuk tombol button di sini pun juga posisinya juga agak sedikit awkward, cukup rawan untuk salah pencet. Untuk tombol LED ada beberapa yang untuk LED-nya sendiri ya ada beberapa yang bilang posisinya kayak kurang pas, cuman gue sendiri pun juga sebenarnya jarang ngeliatin LED-nya sih gitu. Dan di sini ini juga emang tombolnya udah tombol button ya, jadi bisa dipakai buat kalian program ke tombol apapun. Lalu lanjut ke bagian bawah, bagian bawahnya ini dia ada 1, 2, 3, 4 buah rubber feet ya. Jadi sebenarnya secara konfigurasi rubber feet sih gue nggak terlalu ada masalah apa-apa. Di sini untuk nyalain si mouse-nya, dan di sini ada sebenarnya gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak. Dia ada logo unifying receiver dan juga logo Bluetooth. Jadi sebenarnya dia bisa pakai unifying receiver ataupun Bluetooth. Cuman untuk logi bolt dia nggak bisa karena emang mouse ini tercipta sebelum logi bolt itu tercipta gitu ya. Dan ini ada tulisan 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya ini nanti bisa kalian pilih mau dikoneksin ke device 1, 2, ataupun 3. Dan di sini mungkin bukan perubahan ya, pokoknya hal yang paling beda lah dibandingkan dengan MX Master 3 ataupun 3S. Di sini dia pakai portnya itu adalah port micro USB gitu ya. Jadi ini mouse ini muncul sebelum si Type-C itu menjadi tren di kalangan banyak orang, seperti itu. Dan mungkin sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari mouse ini. Secara build quality MX Master 2S ini benar-benar well built banget ya. Karena emang MX Master itu kayak seri high-end-nya gitu ya. Istilah kalau Samsung punya Z Fold dan S series ataupun Oppo punya Find series. Lah si Logitech MX Master ini merupakan seri dari ya paling tingginya lah di seri-serinya Logitech gitu ya. Dan secara build quality bener-bener well built banget. Dan ini untuk
Bahkan secara bobotnya pun juga menurut gue cukup enak ya buat gue pakai. Jadi emang ada beban atau beratnya juga. Jadi cukup, ya gue cukup seneng lah gitu. Cuman mungkin di sini yang agak isu kalau misalkan kalian dalam pakai device ini, dia tuh kan nggak pakai baterai AA gitu ya. Jadi kalau misalkan baterainya rusak ya mungkin kalian akan agak sedikit kerepotan harus ganti baterainya gitu ya. Jadi mungkin lebih ke jangka panjangnya ya baterainya pas lagi rusak kalian harus ganti gitu sih. Dan gantinya pasti perlu ngebongkar kayak gitu. Terus untuk finishingnya juga ini sebenarnya gue juga sebenarnya agak sedikit takut sih. Mungkin kalau dengan pemakaian yang agak lama ya, berpotensi juga untuk finishingnya nih lama-lama kayak ya mungkin pudar atau sejenisnya. Cuman ya ini gue baru pakai sekitar seminggu apa 2 minggu sampai 1 bulanan sih masih cukup oke sih. Sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari MX Master 2S ataupun 3 gitu ya. Hal pertama yang gue suka adalah horizontal scroll yang ada di mouse ini. Walaupun di sini secara posisinya agak sedikit awkward, tapi ya masih menurut gue cukup nyaman gitu ya daripada nggak ada sama sekali. Dan itu sangat ngebantu banget, apalagi kalau misalkan kalian pakai Excel ataupun pakai movie editor, itu sangat ngebantu banget pas nge-scroll timeline ataupun nge-scroll secara kolomnya gitu ya. Hal kedua yang gue suka dari mouse ini adalah dia itu max speed wheel-nya ini belum ada yang bisa ngalahin. Jadi di sini kalau misalkan mau scroll biasa ini tinggal dikunci dan dia jadi scroll biasa. Dan ini kalau misalkan mau dibuka scrollnya tinggal dipencet dan ini dia bisa nge-scroll dengan cepet gitu ya. Jadi cukup ngebantu banget kalau kalian punya banyak data yang harus kalian scroll gitu ya kalau di Excel gitu. Itu hal yang gue seneng. Terus hal ketiga yang gue seneng juga di sini dia udah support multi devices. Jadi kalau mau ngeganti rasanya cukup gampang dan sebenarnya dia udah support juga Logiflow gitu ya. Cuman gue sendiri sebenarnya bukanlah pengguna Logiflow karena mungkin ya nggak tahu ya kayak nge-sync satu device ke device lainnya kayak agak susah. Mungkin gara-gara ya satunya gue pakai Windows, satunya gue pakai Mac, gue kurang ngerti juga. Cuman ya at least kalau kalian mau pakai Logiflow ataupun di antara kita ada yang user Logiflow, kalian bisa banget pakai Logiflow tersebut kayak gitu. Terus juga untuk secara software-nya dia udah support di Logi Options Plus, jadi nggak perlu khawatir nggak pakai Logitech Option yang terbaru. Dia udah support di Logi Options Plus, dan itu kalian bisa atur shortcut-nya per aplikasi juga gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada kendala sama sekali gitu. Dan sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari Logitech MX Master 2S ini ya. Dan secara jujur sih nggak ada yang sampai hal yang gue nggak suka itu sampai bener-bener ilfeel banget, itu nggak ada. Gue so far pakai Logitech MX Master 2S ini cukup puas gitu ya. Cuma mungkin yang bisa dikembangin, dan itu emang kayaknya udah dikembangin di MX Master 3 adalah si positioning tombol tombol yang di samping ini. Karena secara positioning tombol ini agak sedikit awkward pas lagi dipegang, dan kadang tuh jadi suka kayak guanya horizontal scroll secara nggak sengaja gitu ya. Walaupun ya itu lama-lama dengan learning curve bisa diperbaiki sih ya, tapi ya patut gua cantumkan sebagai salah satu problem yang gua rasakan ketika pakai MX Master 2S ini. Terus juga mungkin yang bakal jadi masalah adalah secara latency. Dari mouse ini secara latency mungkin kalau buat main game kurang cocok, dan emang sebenarnya bukan mouse gaming karena mouse ini adalah sebuah mouse productivity gitu ya. Dan mungkin ya kekurangan terakhirnya adalah emang mouse ini pakai micro USB gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas si mouse ini ya kalian kudu wajib pakai kabel micro USB. Cuma kenapa pada akhirnya gue beli mouse ini ya karena menurut gue ya gue ngecas juga cuma sebulan sekali, nggak terlalu jadi isu banget sih gitu. Ya sebulan sekali paling cepetnya lah. Ya asalkan di desktop setup gue ada micro USB sih rasanya hidup gue cukup damai, cukup aman lah gue kalau mau pakai mouse ini gitu kira-kira. Dan in conclusion pendapat gue mengenai MX Master 2S ini gimana? Sama kayak MX Master 3, gue cukup puas pakai mouse ini. Cuman ya diperhatiin aja, kalian pakai mouse ini bukan buat main gaming sih. Ini sebenarnya mouse ya buat productivity gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai mouse ini buat gaming terus bilang lemot bla 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 ya, emang mouse ini bukan diperuntukkan untuk itu. Ada pilihan mouse lain yang rasanya lebih cocok buat gaming gitu. Ini mouse benar-benar emang productivity oriented banget, dan itu adalah hal yang emang ada di spiritnya MX Master dari masa ke masa sih. Menurut gua kayak gitu. Jadi kalau kalian butuh mouse productivity, ini cocok banget. Buat office juga ini menurut gua cocok banget gitu. Dan yang pasti bukan buat dibawa kemana-mana atau portabilitas ya. Karena emang ya mouse-nya gede gini kok, kalian mau bawa buat portabilitas buat apa? Kayak gitu. Dan mungkin gitu aja review gua kali ini. Gimana pendapat kalian mengenai MX Master 2S? Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.